قوله قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى Taha, tidaklah kami, kata Allah, tidaklah kami menurunkan ke atas engkau Al-Quran, wahai Muhammad, litasqa, agar engkau mengalami kesusahan, kesulitan, kesengsaraan. Kami turunkan Al-Quran bukan bertujuan supaya engkau susah. Tak ada. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan Al-Quran itu adalah peringatan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, sentiasa di bawah lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan daripada segala mara bahaya dan musibah, sama ada musibah dunia, lebih-lebih lagi musibah agama. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan kita ditimpa musibah, kita bermohon pada Allah agar Allah beri kita kekuatan untuk bersabar menghadapinya. Karena dengan sikap bersabar terhadap musibah, kita akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar, lebih baik, lebih mulia, lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa kita. Dengan lain perkataan, apabila kita ditimpa musibah dan kita bersabar, beratnya dan susahnya musibah itu terlalu amat sangat kecil dan ringan. Itu maksudnya. Sehingga boleh dikatakan, orang mukmin biasa bila ditimpa musibah hanya mampu bersabar. Dan alhamdulillah. Bila semakin meningkat iman dan takwanya, seorang mukmin bukan hanya mampu bersabar terhadap musibah, tapi ia mampu ridha terhadap musibah. Ridha terhadap musibah itu makamnya lebih tinggi daripada bersabar. Bahkan jika si mukmin itu semakin bertambah iman dan takwanya, ia bukan sekadar mampu bersabar, bukan sekadar ridha terhadap musibah, bahkan ia mampu bersyukur, mensyukuri musibah. Dan itu kemuncak darjah seorang mukmin berkaitan dengan musibah. Lawan daripada orang yang di musibah, dia mengeluh. Mengeluh itu tingkatan yang paling rendah
paling hina. Tingkatan tertinggi seorang mukmin dengan musibah yakni bersyukur. Ya, biasanya umumnya orang hanya dapat memahami bersyukur itu terhadap nikmat. Itu biasa. Tetapi bersyukur bukan hanya terhadap nikmat, tapi bersyukur juga terhadap musibah. Itu paling tinggi. Saya tidak sedang membicarakan perkara ini sebagai mukadimah sahaja, karena saya sedang menjelaskan perkara ini di tempat lain. Alhamdulillah telah bersiri-siri perkara ini. Ya, maksudnya boleh mengikuti, itu telah saya sampaikan di kuliah hari Rabu pagi, itu boleh diikuti bersiri itu. Untuk malam hari ini, bagi Tafaqquh Fiddin, saya ingin mengajak jamaah sekalian berbani untuk kita teruskan tadabbur kita. Tadabbur Al-Quran. Sudah agak lama kita tidak berusrah dengan tadabbur Al-Quran, walaupun selama ini yang kita jelaskan semuanya bersumber dari Al-Quran dengan tajuk-tajuk yang tertentu. Jadi malam hari ini, insya Allah, malam ini kita akan bertadabbur, memahami secara mendalam, semampu kita, apa yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya. Ayat atau surah yang kita hendak ajak yang siang untuk tadabbur, mari kita lihat, buka ayat Qur'annya. Surah yang ke-107. Surah pendek saja, surah yang ke-107. Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. (107). Orang kata surah Ar-Ra'aita. Tak tahu namanya surah Ar-Ra'aita. Nih, kita tadabbur. Dan ingat, surah ini surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkah, termasuk surah yang awal-awal turun, walaupun bukan yang terawal. Sementara beberapa ayat dari surah ini dipercayai oleh setengah ulama tafsir turunnya di Madinah. Dengan kata lain, surah ini sebagiannya turun di Makkah, sebagiannya turun di Madinah selepas Nabi berhijrah. Mari kita baca sama-sama dahulu untuk mengambil keberkatan surah yang ke-107 yang terdiri pada 7 ayat sahaja. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un.
Aro'aita, kalau ikut terjemahan harfiah, kita terjemahkan secara direct translation lah. Adakah engkau telah melihat? Itu direct translation. Tetapi aro'aita dalam Al-Quran maknanya yakni akhbirni ma ra'yuka. Beritahu aku apa pendapatmu. Itu makna dia. Maksud dia. Aro'aita, beritahu kepada aku apa pendapatmu. Panjang. Jadi ayat ini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, seterusnya pada semua kita. Apa pertanyaan Allah? Wahai Muhammad, beritahu kepada aku apa pendapatmu. Pendapat tentang apa? Alladzi, tentang orang yang yukadzibu biddin. Ia banyak mendustakan hari pembalasan. Nanti kita akan jelaskan nih ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, ya. Karena kita akan tadabbur, insyaallah. Fadzalika, famaka dzalika itulah alladzi, orang yang mendustakan hari pembalasan, yakni orang yang yad'u, da'a yad'u. Mana asal da'a yad'u itu menolak dengan kuat. Menolak dengan kuat, mendorong kuat. Contohlah da'a yad'u, menolak dengan kuat. Al-yatim, akan anak yatim. Wala, dan tidak yahuddu, dia menggalakkan. Makna biasa, hadda yahudu, menyuruh. Di sini bermaksud menggalakkan. Ala ta'amil miskin, atas makanan, yakni memberikan makanan kepada orang miskin. Fawailun, maka kecelakaan atau kebinasaan, lil musallin, bagi orang-orang yang solat. Alladzina, yakni orang-orang yang hum, mereka, an solatihim, daripada solat mereka, sahun, orang-orang yang lalai. Waunun itu maknanya orang-orang. Orang-orang yang lalai. Alladzina, yakni orang-orang yang hum, mereka, yuraun, mereka riak. Ya depan, waunun belakang, maknanya mereka. Ra'a yura'i, riak. Wa yamna'una, dan mereka menolak. Mana ayamna'u, menolak. Al-ma'una, sesuatu yang kecil. Nanti ada penjelasannya apa itu ma'un. Apa makna menolak sesuatu yang kecil, nanti kita jelaskan. Baik. Itu terjemahan biasa. InsyaAllah semua kita boleh membaca terjemahannya. Tapi di manakah yang kita nak pelajari, kita hendak tadabbur sedetail yang boleh, dan insya-Allah tidak keluar daripada daripada makna yang terkandung di dalam surah yang pendek ini. Yang saya yakin semua kita telah menghafaznya, bahkan dibacanya dalam sembahyang. Sebagai pengetahuan, sebagai pengetahuan lah, ya hanya sebagai maklumat lah, knowledge lah.
surah Al-Ma'un ini diturunkan oleh Allah sebelum surah Al-Kafirun. Dari segi turunnya, ia diturunkan sebelum surah Al-Kafirun. Selepas surah At-Takatsur. Nah, jadi katalah Allah turunkan surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Katalah hari itu Jibril datang jumpa Nabi bawa surah ini. Nanti lepas itu Jibril turun lagi sekali pada masa berikutnya membawa surah ini. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Kemudian turun lagi sekali kali yang berikutnya, tak beberapa hari berikutnya, turun surah Qul ya ayyuhal kafirun. Tetapi apabila kita lihat di dalam Al-Quran, surah Ara'aitalladzi yukadzibu ini diletakkan dalam susunan yang ke-107. Betul ya? Surah sebelumnya surah Quraisy. Surah selepasnya surah Al-Kautsar. Nah, dari sini kita tahu ada satu maklumat ilmu juga. Rupa-rupanya Al-Quran ini disusun, susunan tertib Al-Quran daripada Al-Fatihah nomor 1, nomor 2 surah Al-Baqarah, nomor 3 Ali Imran, nomor 4 An-Nisa, hinggalah yang ke-114 surah An-Nas, susunan 1 hingga 114 itu tidak disusun mengikut urutan turunnya. Nah, gitu. Maknanya tidak semestinya surah yang katakanlah nomor 2 diturunkan, disusun pun letak pada nomor 2 umpamanya. Tidak. Ya toh ayat ini lah. Surah Al-Ma'un turun selepas surah At-Takatsur. Ya, suatu At-Takatsur. Tapi di situ diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bukan selepas surah At-Takatsur, tapi selepas surah Quraisy. Surah Quraisy umpamanya. Selepas surah Al-Ma'un Allah turunkan surah Al-Kafirun. Tapi dalam Al-Quran selepas surah Al-Ma'un surah Al-Kautsar. Bermakna susunan surah di dalam Al-Quran tidak disusun mengikuti berdasarkan susunan turunnya. Tidak. Tak bermakna surah Al-Baqarah nomor 2, bermakna surah yang kedua diturunkan. Bukan. Nah, ini adalah langsung arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyuruh Nabi Muhammad, setiap Nabi menerima wahyu dari Jibril. Jibril dapat daripada Allah. Jibril bukan hanya menyampaikan katakanlah ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Bukan sekadar itu. Jibril beritahu pada Nabi Muhammad, surah ini di dalam Al-Quran yakni surah yang ke-107. Gitulah. Dia punya beritahu. Lalu Nabi pun memberitahu kepada penulis wahyu. Penulis wahyu. Letakkan surah ini dalam susunan. Jadi bahasa mudahnya, untuk memudahkan memahami, ibarat orang nak mengarang buku, mengarang lah satu buku. Buku itu sudah ada tapi kosong setebal Quran. Bukan tulis dari depan. Dapat sikit-sikit apa? Tulisnya daripada belakang. Al-Iqra. Kemudian Al-Qalam. Jadi begitu. Pindah randa depan, akhirnya penuh jadi Al-Quran. Ini kehendak Allah. Bukan kehendak Jibril. Bukan kehendak Rasulullah SAW. Bukan kehendak penulis wahyu. Kerana yang menyusun Al-Quran ikut susunan seperti ini, tidak disusun mengikut turunnya itu kehendak Allah,
pastilah ada pengajaran yang tersendiri tentang susunan Al-Quran. Sehingga jamaah sekalian, ada seorang mufassir. Seorang mufassir. Ia menulis atau mengarang Al-Quran, bukan mentafsirkan ayat Al-Quran. Karena yang lain sudah mentafsirkan itu, tafsiran ini, dan sebagainya. Dia mengarang Al-Quran, yakni khas daripada bentuk susunannya. Memahami tentang susunan ayat Al-Quran itu. Kenapa Al-Fatihah? Al-Fatihah bukan wahyu pertama. Kenapa Al-Baqarah nomor 2, sedangkan Baqarah bukan nomor 2. Kenapa An-Nas menjadi surah yang terakhir 114 dalam Al-Quran, sedangkan ia diturunkan bukan wahyu yang ke-114. Jadi rangkaian ini ada orang yang mengarang kitab khas mempelajari hikmah di sebalik susunan ayat ini. Namanya Burhanuddin Ibrahim Al-Biqai. Nama kitabnya Nazmud Durar fi Tanasubis Suwar. Buku itu sangat menarik. Tapi bagi yang belajar tafsir memang tahulah. Nazmud Durar fi Tanasubis Suwar. Kalau kita terjemahkan bebas dalam bahasa Melayu, untaian mutiara. Jadi ibarat mutiara, kalau mutiara disusun itulah untaian mutiara. Fitar diswar di sebalik susunan surah. Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus sampai An-Nas. Itu beliau umpamakan macam mutiara yang digabungkan sehingga disusun sangat indah, sangat cantik, sangat harmoni. Sangat harmoni. Sehingga orang yang paham betul tentang susunan Al-Quran, Imam An-Nawawi contohnya, beliau menyatakan, sungguh aku tidak tahu di mana Al-Quran ini berhenti. Aku baca Al-Quran, baca ini, saya ingat boleh berhenti. Rupanya ayat sambung masih ada bersambung. Yang ayat selepasnya. Bersambung. Ada aja sambungan dia. Ketika aku baca, minal jinnati wan nas. Saya ingat Al-Quran sudah habis. Rupanya masih ada sambungannya. Sambungannya sambung semula dalam surah Al-Fatihah. Jadi macam mata rantai yang sentiasa bersambung. Daur wa tasalsul. Sungguh aku tidak tahu di mana mula, di mana akhirnya. Itu orang yang faham. Nah, di sini kita bolehlah mendakwah. Mana kita lebih pandai pada Imam An-Nawawi. Karena kita tahu mana mula, mana akhir. Mula Al-Fatihah lah, akhir An-Nas. Kita tahu. Mana kita lebih pandai. Imam An-Nawawi tak tahu. Di sini kita lebih pandai. Itu sebabnya orang-orang seperti Imam An-Nawawi, Ibrahim Al-Biqai, dalam kitabnya Nazmud Durar fi Tanasubis Suwar. Fantastik sungguhlah. Kalaulah macam itulah ilmu dan pengetahuan tentang Al-Quran, patutlah orang-orang seperti ini membaca Al-Quran jatuh cinta. Tak nak berhenti. Jika satu hari atau satu masa katalah tidak diisi dengan baca Al-Quran, terasa kosong hidupnya. Sebab Al-Quran ini ibarat mutiara, untaian mutiara. Ada gambaran macam mutiara apa tuh? Macam seketul mutiara adalah batu mutiara, belian, batu belian lah, yang yang dipotong apa tuh ya? Yang jamaah yang punya belian tuh apa namanya tuh? Belian mutiara yang dipotong banyak, bukan segi 4, bukan segitu, yang banyak apa namanya? Banyak face dia tuh apa namanya tuh? Potong segi apa tuh? Bukan segi 6 dia. Batu disinari dengan cahaya kan. Kita lihat dari sudut mana pun dia cantik. Gantung, mutiara, belian atau apalah, kristal yang dipotong banyak tuh face dia tuh. Kita lihat dari sudut mana pun pasti mengeluarkan cahaya yang menarik.
Sehingga kita tidak tahu dari aspek manalah kristal ini tidak menarik. Semua menarik. Nah, begitulah Al-Quran. Ibaratnya mutiara yang seperti itu. Lihat dari aspek mana pun mukau. Pakar bahasa terpukau dengan gaya bahasanya. Sastrawan terpukau dengan aspek sastranya. Seorang dokter perubatan katalah pakarlah tentang apalah, terpukau dengan maklumat kesehatan dalam Al-Qur'annya. Seorang katakanlah pakar geologi tertarik dengan maklumat tentang geologinya. Pakar sejarah, semuanya menarik. Dari aspek manusia, dan setiap orang tertarik. Nah, hanya saja, ini untuk kita ya, untuk kita. Hanya saja, bila kita membaca Al-Quran, tiba-tiba tidak tertarik, tidak menarik. Itu kalau itu bukan Al-Qurannya yang bermasalah, kita yang bermasalah. Al-Quran sebenarnya boleh menarik dari semua aspeknya, tiba-tiba kita tidak tertarik. Tidak ada dari aspek mana dari Al-Quran yang menarik kita. Nah, itu maknanya kita punya masalah besar. Nah, itu masalah orang mukmin. Masalah orang mukmin. Ingat ya, banyak orientalis yang akhirnya meluk agama Islam itu karena mereka tertarik dengan Al-Quran. Tertarik dengan Al-Quran. Baik, itu satu tentang maklumat ini. Jadi, walaupun ayat ini, surah ini, saya katakan, disusun oleh Allah selepas surah Quraisy, sebelum surah Al-Kautsar, tetapi surah ini sebetulnya diturunkan oleh Allah, yakni sebelum Al-Kafirun, selepas At-Takatsur. Diletakkan dalam nomor yang ke-107 Quran Mushaf Utsmani ya, dalam Mushaf Utsmani. Bilangan ayatnya ada 7. Baik. Itu sebagai pengetahuan. Poin yang kedua yang saya sampaikan, sebab turunnya surah ini. Surah ini rupanya ada background dia. Ada latar belakang dia. Ada asbab. Perkara yang menyebabkan Allah suruh Jibril turun bawa surah ini. Menurut kebanyakan mufassir jamaah sekalian, ada 2 pendapat. Pendapat pertama, surah ini turun berkaitan dengan orang Quraisy, kafir Quraisy, bernama Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi. Ada orang Quraisy, kafir Quraisy namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Jamaah sekalian tentu tahu ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li nasani'aka wal abtar. Nabi digelar Al-Abtar. Abtar itu orang yang terputus kebaikannya. Biarkan Muhammad itu, biarkanlah dakwah nanti Muhammad itu mati, habis mati juga agama dia. Karena dia tak ada penerusnya. Anak lakinya semuanya mati masa kecil. Kalau dia kaya pun kaya akan habis karena tidak ada penerusnya. Orang yang macam itu namanya Abtar. Siapa orang kafir yang memberi gelaran Abtar kepada Nabi? Kemudian Allah mengatakan, bukan engkau Muhammad yang Abtar, yang Abtar itu orang yang bagi kamu gelar Abtar. Orang itu namanya Al-As bin Wa'il. Lalu turun inna a'toina inilah. Ini pendapat pertama, As. Tengok nama pun kita gerun. Nama orang ini Al-As bin Wa'il. Tahu apa makna As? As itu maknanya si penderhaka. Ayahnya Wa'il. Wa'il itu artinya si celaka. Jadi dari segi nama, si penderhaka, anak si celaka.
Apa yang dibanggakan dengan nama macam itu? Tengok orang kafir pun bagi nama anak. Nama anak awak siapa? Oh, anaknya ni penderhaka, anak kepada celaka. Wa'iyadzubillah, wa'iyadzubillah. Kalau orang Melayu kadang ada nama sama nama Tumpang bin Buruk. Aduh, nama Tumpang bin Buruk. Itu pendapat pertama. Pendapat saya yang lain, tak. Ayat ini, surah ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan bin Harb. Itu adalah ayah pada Muawiyah bin Harbin. Mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang istri Nabi itu putri kepada Abu Sufyan bin Harbin. Kalau tak salah namanya Romlah. Lalu Nabi tukar jadi Ummu Habibah. Musuh Rasulullah nomor wahid. Ya. Memeluk agama Islam, baru memeluk agama Islam selepas Fathu Makkah. Kan? Selepas kota Makkah dibebaskan oleh Nabi, 10 tahun Nabi dihalau dari Makkah, Nabi balik daripada pergi ke Madinah, 10 tahun kemudian berjaya membebaskan kota Makkah. Makkah sekarang sudah dibebaskan oleh Rasulullah daripada cengkaman orang kafir, semua masuk Islam. Fathu Makkah itulah idza jaa nasrul fathu berbondong-bondong. Lepas itu barulah orang bernama Abu Sufyan bin Harbin ini memeluk agama Islam. Ayah pada Muawiyah, khalifah pertama Bani Umayyah itulah mertua Rasulullah. Bayangkan. Pak mertua tapi masuk Islam paling lambat. Dia orang berpengaruh. Orang besar, orang berpengaruh. Jaringan perniagaannya. Wah, punya networking perniagaannya. Wah, banyak. Memang dia jutawan dan dia ahli perniagaan. Dia adalah orang kafir. Penentang Rasulullah. Dia punya sifat, ada sifat yang terpuji sekaligus tercela. Abu Sufyan ini. Apa sifat terpujinya? Kana yaqumu bin nahri kulla usbu'. Tiap minggu Abu Sufyan ini menyembelih binatang. Paling tidak seekor kambing, kadang-kadang seekor unta. Wah, apa dia sembelih seekor kambing atau unta seekor kambing? Menjamu orang. Kalau bahasa kita, buat jamuan, kenduri jemput orang tiap minggu. Bayangkan, sembelihkan kambing. Kadang ekor unta. Kan dermawan tuh. Jadi setiap minggunya pasti ada jemputan makan besok di rumah Abu Sufyan bin Harb. Itu baiknya. Buruknya apa? Buruknya ini. Yang dia jemput itu hanya kawan-kawan perniagaannya. Yang dianggap selevel dengannya. Sama kaya, sama ini. Ya macam rasa-rasalah. Kalau jemput kawan ini memberikan pulangan keuntungan dalam perniagaan. Biasa kan jamu kawan. Jalin perniagaan nanti jamu baik. Dapat peluang perniagaan. Jadi yang dijemput kebanyakan orang-orang yang dah tak mau makan. Di Makkah masih ramai orang miskin dan anak yatim. Yang perlukan pertolongan, perlukan bantuan. Walaupun hanya sesuap nasi. Karena tiap minggu Abu Sufyan ini bersedekah, kenduri besar.
anak yatim yang susah, orang miskin yang susah, datanglah ke rumah Abu Sufyan, minta makanan. Buruknya Abu Sufyan, anak yatim dan fakir miskin yang perlukan makanan, datang ke rumah minta makanan, dia sedang buat perjamuan pula, dihalau keluar. Jauh. Anak yatim ditolaknya, orang miskin dihardiknya. Yang dijemput orang-orang kaya, yang ada jaringan perniagaan dengannya. Ingat, ini perang Abu Sufyan. Apa motif Abu Sufyan? Kenduri tiap minggu, jemput orang-orang kaya ahli perniagaan. Sementara si miskin dan si yatim yang datang minta, malah dihalau. Rupanya ada alasannya. Motifnya ialah, ini Allah yang maha tahu nih. Nabi Muhammad tidak tahu, seorang ini tahu, tapi Allah tahu. Dan apa yang Allah beritahu itu kemudian Allah beritahukan dalam ayat ini. Nanti kita akan jelaskan. Yang ada dalam kepala Abu Sufyan, dijamu orang-orang kaya, kan itu bukan karena dermawan. Dia karena ada apa-apa kata orang, yaitu mancing lah. Apa salahnya kita kurbankan seekor kambing minggu ini? Dengan bermodalkan seekor kambing, nanti kami akan dapat keuntungan dalam perniagaan dengan orang itu. Dapat pulangan banyak. Ya macam-macam lah supaya itu. Kalau nanti saya baik dengan peniaga itu, nanti dia akan. Sebab itu yang dijamu, yang dijemput, ya hanya orang-orang yang difikirkan memberi keuntungan. Semangat. Dalam kepala Abu Sufyan, apalah untung yang aku nak terima jika aku bagi makan orang miskin? Rugi adalah. Apa untungnya bila aku mengasihi anak yatim? Coba apa untungnya? Rugi. Dah kehilangan seekor lembu, tak dapat pulangan apa-apa. Tapi kalau jamu orang-orang ini, kawan-kawan itu, jangankan seekor kambing. Aku tumbangkan seekor unta pun dapat pulangan yang besar. Yang ada dalam kepala Abu Sufyan dalam bersedekah, kalau dalam bahasa agama sedekah, itu yakni apa pulangannya di dunia. Ada return atau tidak? Apa saja kerja bila ada pulangan duniawi, dia rajin. Tapi kalau segala jerih payah, tidak ada pulangan duniawi, kata dia. Karena Allah hanya janjikan balasnya di akhirat, kirim salam. Entah akhirat dah ada tak tidak. Orang seperti ini yang dia berfikiran Abu Sufyan. Lalu Allah turunkan ayat ini, surah ini. Muhammad, kamu tahu tak? Apa pendapatmu? Tolong beritahuku. Orang yang mendustakan hari kiamat. Orang seperti Abu Sufyan ini tidak percaya hari kiamat. Buktinya apa? Dia tidak mau menolong orang yatim. Anak yatim dan orang miskin. Kenapa? Karena balasan yang Allah sediakan baginya, jika ia mengasihi anak yatim dan orang miskin, balasannya itu di akhirat. Karena dia balasnya di akhirat, dia tidak mau tolong. Dia hanya mau berbuat bila dapat pulangan di dunia. Alhamdulillah. Allah dah ingatkan pada umat Muhammad ini 14 abad setengah yang lalu. Tapi cara berfikir seperti inilah yang menebal pada setengah umat Islam hari ini. Okeylah kalau yang berfikiran seperti Abu Sufyan itu. Orang kafir tak. Ya tak heranlah sebab Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Tapi jika orang Muslim berfikir begitu, saya hanya akan bekerja, mau beramal kalau ada pulangan. Sama ada pulangan duniawi, kebendaan, pulangan peluang, apa sajalah. Tapi kalau jerih payah penat itu hanya dapat di akhirat, sorry lah.
Nanti dulu lah, kita perlu sini dulu. Itu sebenarnya fahaman Sufyanisme namanya. Itu aliran Sufyanisme. Madhabnya Sufyaniyah. Abu Sufyan bin Harb. Itu musuh Allah. Itu sih orang yang tak yakin akan hari kiamat. Sebab kalau orang yang yakin akan hari kiamat, pasti rajin melakukan amalan-amalan yang balasannya Allah janjikan di akhirat, bukan di dunia. Orang yang malas bekerja, malas beramal, malas bersusah payah, karena dia merasa tak ada apa-apa keuntungan duniawi, walaupun Allah janjikan keuntungan besar di akhirat, itulah pendusta hari kiamat. Yukadzibu biddin. Berat tuh, sangat berat. Jadi orang yang mendustakan agama akhirat belum tentu ia orang kafir. Mungkin orang Islam sendiri. Walaupun tingkat pendustaannya berbeza-beza. Orang kafir mah tak percaya langsung. Sebab itu kalau kita hanya mau beramal, mau berbuat baik, mau berjasa, mau berbudi, mau tolong orang, mau bantu orang, baru mau bila ada pulangan duniawi. Pertama amal kita ditolak mentah-mentah oleh Allah. Nanti ada penjelasannya. Di ayat selepasnya. Yang kedua, kita sebenarnya tidak percaya hari kiamat. Karena ganjaran yang Allah janjikan itu berikan di sana. Kalau kita percaya yang di sana, pasti rajin. Dapat pulangan di sini ke, dapat balasan di sini ke, tak penting. Sebab itulah orang seperti Abu Sufyan hanya suka menjamu orang-orang kaya. Orang-orang yang ada jaringan perniagaan dengannya. Karena dengan menjamu mereka, dia akan mendapat keuntungan dunia yang banyak. Sementara anak yatim dan fakir miskin yang semestinya ditolong, malah ditolaknya, dihardiknya, dihalaunya. Turun surah ini. Ada satu kisah benar. Ya, ini sekadar kisah, tapi kisah benar. Sebagai pemberitahuan saja. Di Indonesia zaman sekarang ada pertumbuhan agama yang sangat besar sekali. Bahkan yang satu dipercaya sebagai pertumbuhan agama, pertubuhan agama yang terbesar di dunia. Satu namanya NU, Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Haji Hashim Asy'ari tahun 1926. Yang kedua, yaitu pertubuhan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan tahun 1912. Abad 20 lah. Kedua ulama besar ini, Hashim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, belajar sama-sama di Makkah, sama-sama Syekh. Balik ke Indonesia memerlukan satu pertubuhan yang sangat dahsyat. Nahdlatul Ulama yang konon sekarang lah ahlinya yang terdaftar, yang berdaftar, yakni lebih kurang 60 juta ahli. Cari mana pertubuhan yang sebesar ini. Muhammadiyah lebih kurang 35 juta. Bergerak lebih tua tahun. Yang menarik pada kisah pertubuhan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan pengasasnya, tahun 1912, ketika awal buat pertubuhan Islam ini, buat dakwah besar, akhirnya sekarang jadi masalah besar. Sekarang merupakan masalah pertubuhan yang paling besar dalam pendidikan. Sebuah pendidikan daripada tadika hingga yusti. Jumlah yusti paling banyak didirikan oleh Muhammadiyah. Apa yang tidak ada? Supermarket kira berapa? Hospital berapa banyak? Poliklinik berapa? Farmasi, perhotelan, apa yang tidak ada? Memang dia sangat-sangat berjaya. Ketika beliau Ahmad Dahlan mengajar murid-muridnya di pondoknya, mengajar tafsir,
Tafsirnya yakni surah Al-Ma'un ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pelajari. Tafsirkan. Esok belajar itu lagi tafsirnya. Lusa itu lagi. Minggu depan itu lagi. Lebih kurang 40 hari. Tak tukar-tukar tajuk. Asyik ara'aital ladzi yukadzibu. Lama-lama seorang muridnya tanya, Tuan Guru, Tuan Syekh, kenapa pelajarnya sama? Dah sampai 40 hari dah. Ini sampai bila ini? Hari-hari ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Sampai bila kan? Apa kata Ahmad Dahlan? Demi Allah, saya tidak akan beralih ayat selain Al-Maun selagi ayat ini belum kamu amalkan. Ayatnya, tahukah kamu orang merusak agama jadi orang yang tidak menyayangi yatim piatu, yang tidak peduli pada fakir miskin. Selagi kamu belum amalkan ini, demi Allah, aku tidak akan tukar subjek. Semenjak itu akhirnya muridnya timbul, oh kalau begitu kita keluar daripada lepas belajar, kita keluar ke kampung-kampung. Orang miskin dibantu, lalu dikumpulkannya. Akhirnya sehingga dari awal-awal lagi Pedoman Muhammadiyah ini jadi ditekankan dalam ibadah sosial. Menyantuni orang susah, didirikan rumah-rumah yatim, didirikan anak yatim, di pendidikan yang percuma sampai sekarang. Kisah pendidikan yang luar biasa. Memang masjid kami memberikan pendidikan Islamnya ini kami tekan dalam masalah ibadah sosial. Ibadah sosial. 40 hari tak tukar tajuk. Hari belajar hari-hari. Ara'aita. Sampai muridnya naik jemu. Setelah jemu ditanya, Tuan Guru, kenapa si Ara'aita? Iya, demi Allah, saya tidak akan ganti pelajaran kita selagi kamu belum amalkan. Kata, kamu mau dipanggil Allah sebagai pendusta hari kiamat? Tak mau. Kalau tak mau, amalkan ayat ini. Bukan pelajari. Macam mana tuh? Kan Quran kata, santuni anak yatim. Jangan dipinggirkan. Sayangi fakir miskin. Tolong dia. Ikut kemampuan kamu. Akhirnya itu diusahakan. Dibuat itu. Ya, memakan mas. Akhirnya menjadi pertumbuhan yang sangat-sangat ambil berat masalah sosial. Muhammadiyah sampai sekarang. Karena memang moto pengasasnya itu. Jangan, bahkan memberi amaran. Jangan kamu mendakwa diri kamu sebagai orang Muslim sejati, mukmin sebenar, selagi kamu tidak menyantuni, menyayangi orang-orang yang kurang bernasib baik kalau dalam bahasa Melayu. Orang yang tidak mengambil berat tentang orang-orang susah, tidak berhak mendakwa dia sebagai orang mukmin sejati. Quran beri gelaran orang-orang yang tidak menyantuni yatim piatu ini, yang misalnya ini, pendusta hari kiamat. Bayangkan. Berat sekali. Sangat-sangat berat. Nah, ini dia. Dan rupa-rupanya jamaah sekalian, Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah sangat-sangat menekankan ibadah sosial ini. Sangat-sangat ditekankan. Sehingga ulama tafsir ada yang memberi komentar begini. Suratul Ma'un hiya ta'kid ala anna dinal islami wa dinur rahmah wa taqwa. Surah Al-Ma'un adalah surah yang menjadi bukti yang nyata bahwa agama Islam amat sangat menitik beratkan masalah ibadah sosial. Agama Islam yakni agama rahmah, kasih sayang, wat taqwa, dan agama takwa. Haitsu amarallahu subhanahu wa ta'ala bi rahmatil yatim warifqi bil miskin. Sehingga daripada awal lagi Islam diturunkan, Allah telah memerintahkan nabinya dan umatnya untuk sentiasa mengambil berat
mengasihi, melindungi kepentingan anak yatim dan orang miskin. Peringatan Allah kepada mereka yang mensia-siakan anak yatim dan fakir miskin sama keras dengan peringatan Allah kepada mereka yang tinggal sholat. Bayangkan. Kan ayat ini separuh, selepas itu nanti fawailul musallin. Cerita orang yang sholat. Tapi celaka. Sholat tapi celaka. Diberi amal Allah masuk neraka. Sama. Jadi kalau Allah memberi pernyataan yang keras pada orang yang sholat, masuk neraka. Sama kerasnya dengan peringatan Allah terhadap mereka yang tidak mengambil berat tentang kesejahteraan orang-orang yang kurang bernasib baik. Sebab itulah jamaah sekalian, kita sebagai orang Muslim, tidak boleh kita menganggap, memandang sepi atau memandang sebelah mata ibadah sosial itu. Tidak boleh. Islam bukan semata-mata agama yang berdimensi ritual semata-mata. Seperti yang pernah saya katakan dahulu, saya pernah menyampaikan ini agak terperinci juga, tajuk ini, tapi di kelas lain. Islam agama yang multidimensional. Saya telah jelaskan agak terperinci. Islam itu agama yang multidimensional, multidimensi. Sayangnya ramai orang Islam yang melihat Islam ini hanya agama yang berdimensi ritual, hanya bab solat, bab haji, kursus umroh, bab tak habis-habis. Ayahmu bab ini. Ya tengoklah perbincangan di mana di masjid, perbincangan di YouTube yang kadang bergaduh ustaz dengan ustaz. Semua penekanan dalam masalah ritual. Tak tahu kenapa tak habis-habis. Jarang sekali ditekankan tentang dimensi sosial. Ritual memang penting karena ya hablum minallah. Tapi ingat, Islam bukan hanya hablum minallah, Islam juga hablum minan nas. Sama-sama penting. Dimensi ritual tanpa dengan dimensi amal, dimensi sosial runtuh. Islam agama yang sangat-sangat luar biasa. Surah ini banyak dikaji, banyak diurai, diulas oleh sarjana Islam kontemporeri, khasnya sarjana Islam yang sangat mengambil berat tentang masalah kemanusiaan. Yang kurang bercampur, kurang mengambil bagian dalam masalah-masalah ritual. Dan banyak itu sarjana Islam yang ingin sekali Islam yang kita anut ini, umat Islam yang semakin meningkat ini, bukan hanya prihatin dan menitik beratkan dalam masalah ritual, yang sekarang nampaknya bukan makin selesai ya, makin tuduh-menuduhkan. Wah, ini tuduh kamu sesat, ini kamu sesat, kamu macam-macam gelar. Kadang alah, kenapa jadi macam ini ya? Dulu tak seperti ini. Ini tuduh kamu Wahabi, kamu ahli sunnah Salafi, kamu ahli sunnah Maturidi, kamu sesat, kamu. Kadang alah, kenapa ya jadi macam ini sekali? Sedangkan orang dahulu yang mencetuskan ide itu oke-oke saja. Orang dulu oke-oke saja. Kenapa orang sekarang malah tak oke-oke? Jadi mungkin masa kita nanti habis untuk itu. Sehingga aspek sosial kurang diberi tempat. Ya mas sekalian, jika ayat termasuk surah yang pertama ini termasuk surah yang awal turun ya, menitik beratkan tentang ibadah sosial, menyantuni, menyayangi anak yatim atau orang yang kurang bernasib baik.
Dan ia sebagai tanda aras, sebagai kayu pengukur. Sebagai kayu pengukur iman atau tidaknya seseorang terhadap hari pembalasan. Patut, karena memang salah satu tugas utama Rasulullah SAW. Baik, mari kita baca. Apakah tugas utama Rasulullah diutus oleh Allah? Mari kita lihat surah Al-A'raf Al-A'raf ayat 157. Sama ada kita sebagai pengikut Rasulullah ini telah beramal mengikuti jejak baginda atau belum? Ya, mari kita amalkan. Mari kita pelajari ini. Tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa jadi Rasul. Allah ceritakan di dalam surah Al-A'raf 157. Ayat ini sebenarnya bermula pada 155 ya. Kisah Nabi Musa bersama kaumnya. Musa dipanggil oleh Allah ke Tur Sina selama 40 hari. Lalu Allah memilihlah 40 orang daripada kaumnya untuk menyertai Musa. Lalu diuji di jalan. Ayat 56, mereka memohon pada Allah agar Allah berikan mereka kebaikan dunia dan akhirat. Dan mereka bertaubat pada Allah daripada segala kesalahannya. Akhir ayat 156, Allah memberitahu bahwasanya rahmat Allah yang luas itu Allah tetapkan bagi orang bertakwa, membayar zakat, dan orang-orang yang yakin kepada iman kepada ayat Allah. Siapa orang berhak mendapatkan rahmat? Jawabannya 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang Allah akan berikan rahmatnya ialah orang-orang yang mengikuti Rasul. Seorang Rasul. An-Nabiyal Ummi, seorang Nabi yang ummi. Allah sendiri yang memberi gelaran pada Rasulullah sebagai ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum. Nabi mana mereka Yahudi, Nasrani telah mendapatinya tertulis, tercatat di sisi mereka. Taurat wal Injil. Nama Nabi Muhammad telah diceritakan dalam kitab Taurat yang dibaca oleh Yahudi. Termaktub dalam kitab Injil yang dipelajari dan diimani oleh Nasrani. Ciri sekaligus misi utama Nabi terakhir. 1. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Ini tugas Nabi yang utama. Nomor 1. Apa dia? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini mesti ditegakkan. Bila kita mendakwa ittiba'ur Rasul, ikut Rasulullah, yang sekarang di mana kita mesti ittiba' Rasul, mesti ikut sunnah. Janganlah kita hadkan makna ikut sunnah itu hanya dalam bab solat. Saya sering ditanya jamaah sekalian. Saya sering ditanya. Dan orang itu akhirnya menjadi, macam mana ya sahabatnya? Orang tu kita kenapa tak ikut sunnah? Kenapa ada sebanyak tak ikut sunnah? Kita ini mesti ikut sunnah. Sebab kalau tak ikut sunnah, nanti mana kita bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka. Dan sesederhana itukah memahaminya? Kadang-kadang kalau istilah sunnah dan bid'ah ini, ya,
dibicarakan di tempat awam yang tidak secara detail daripada A to Z, jemaah sekalian, kesan buruknya ada. Orang akan mudah menggunakan istilah bid'ah dan sunnah. Sangat mudah. Sehingga kesannya luar biasa. Sebab kan bid'ah pasti sesatkan neraka kan. Sehingga ada orang sampai gaduh hanya karena yang satu kunut, satu tak kunut. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita kena ikut sunnah. Kenapa tuh? Itu sunnah tuh. Pak Imam tuh baca Fatihah, bismillahnya tak kuat. Itu sunnah. Yang kuat itu, itu apa arti sunnah? Itu tak ikut sunnah. Bila tak ikut sunnah itu mana bid'ah. Sampai bila kita akan terus begitu? Jadi inilah masalahnya kalau belajar itu jamaah sekalian, saya tak akan teruskanlah perkara ini. Ya. Karena memang kalau orang dahulu fakih-fakih itu belajar pada alif hingga ya. Sekarang kadang banyak instan itu masalahnya. Dan semakin banyak orang bercakap. Makin banyak orang bercakap. Ada Imam As-Syafi'i kalau tidak salah, pernah bercakap. Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Pernah kata ini. Jadi, laulam yatakallam bil jahilu laqala al-ikhtilaf. Kalaulah sekiranya orang jahil ini diam, tak banyak cakap, niscaya tidak berlaku banyak perbezaan. Itu sindiran dari Imam Syafi'i itu. Saya baca itu, ini keras sungguhnya saya baca. Maknanya, kalau yang banyak cakap ini orang jahil tanpa ilmu, pasti banyak pertengkaran sana sini. Soalnya bisa benar. Ini puncanya kata Imam Syafi'i atau kata Imam Ghazali, saya tak itu pasti. Ini karena banyak orang yang cakap tanpa ilmu. Dengar cakap. Orang dahulu semuanya alim belaka. Zaman Syafi'i alim belaka, alim belaka, Imam Malik, dan banyak perbezaan pendapat. Tapi tenang-tenang saja. Karena mereka tahu daripada alif hingga ya. Tinggallah. Sehingga masanya tidak habis untuk itu. Ini tugas pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Sudahkah setiap orang Islam pengikut Nabi Muhammad ittiba'us sunnah telah menjalankan dengan sempurna amar ma'ruf nahi munkar? Ingat ya, amar ma'ruf. Dahulu kita dah pelajari belum ya istilah ma'ruf? Saya ingat sudah. Ya mungkin jamaah mungkin tak lupa, hanya tak ingat aja mungkin tak lupa, hanya tak ingat. Kan dulu pernah kita pelajari ya apa wasiat Luqman, sudah kan wasiat Luqman sudah. Ya kalau sudah belajar wasiat maknanya ma'ruf itu sudah kita kenali. Lalu ini ada istilah khairun, terjemahnya kebaikan. Ma'ruf terjemahnya kebaikan. Hasanun terjemahnya kebaikan. Coba macam mana? Hasanun kebaikan, ma'rufun kebaikan, khairun kebaikan. Semua sama. Jadi, silakan Allah tak kata amar hasan, tak ada. Bukan amar khair, amar ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang diakui oleh agama. Lawannya mungkar. Mungkar sesuatu yang diingkari oleh agama. Satu. So apa saja yang agama kata oke, ma'ruf. Contoh, amanah. Ma'ruf. Karena khianat, agama tak suka. Bekerja rajin. Rajin bekerja, ma'ruf. Malas bekerja, mungkar. Jadi ma'ruf bukan hanya benda-benda yang ritual. Bila diberi tugas bekerja rajin, itu ma'ruf. Malas itu mungkar. Ini kadang orang dipuji, tak apa dia itu rajin solat. Masalah solat duha tak pernah miss. Tapi asyik penting lah kalau kerja. Solat duha wajib. Tapi asyik tinggalkan pejabat aja. Pukul 9 dia dah tak ada pejabat. Sampailah pukul 11. Ditanya di mana? Sembahyang duha katanya. Masuk lagi, terus tidur. Ditegur, kenapa tidur? Minta maaf bos, malam tadi saya qiyamul lail. Bukan suka-suka saya mengantuk, nanti qiyamul lail. Bosnya sebab salah.
Nak larang jangan qiyamul lail, berdosa. Nak benarkan qiyamul lail, siang tidur, kerja terbengkalai, macam mana ni? Ini salah faham agama, dia ingat waduha saja. Sebab duha itu sunnah. Tak buat tak dosa. Melaksanakan tugasan yang diberikan oleh bos itu wajib. Karena nanti dapat menerima upah yang halal. Bagaimana mungkin dikira faham agama? Tinggal yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Bagi dia yang ma'ruf itu sebang duha, ini masuk surga, ini Allah sayang. Apa dia fikir rajin bekerja amal puja itu Allah tak sayang? Ini mungkin karena ma'ruf itu jamaah sekalian difahami benda yang hanya yang ritual. Ada seorang sahabat jumpa Nabi berpakaian selekeh, rambutnya usuk masa tak Nabi tak suka. Nabi SAW tak suka, lalu suruh balik. Pakai baju yang elok, rambut disisir, janggut ditrim, lalu kan elok macam ini. Seseorang sahabat jumpa sahabatnya seperti ini. Daripada jumpa sahabat karena rusatin, seakan kepalanya macam kepala setan. Orang yang ada baju bersih, baju kemas, tapi jumpa kawan dengan baju yang selekeh yang tak layak dipakai, itu bukan ma'ruf. Apapun alasannya. Alasan sederhana pun tak boleh, alasan zuhud pun tak boleh. Alasan jimat tak boleh. Sebab Nabi tanya, alakah malu? Awak ada harta ke? Oh, ada ya Rasul. Harta dari mana? Min ayyi malin? Harta dari mana? Min malil ladzi a'tani Allah. Harta yang Allah bagilah ya Rasul. Kalau Allah bagi kamu harta, tunjukkan atharoni amhi wa fadli. Tunjukkan kesan-kesan kedermawanan Allah. Rupanya orang tu ada baju lain. Baju yang baik. Itu termasuk ma'ruf. Menyuruh orang berpakaian kemas, bersih, rajin, jaga amanah, tidak membuang-buang masa. Tugas Nabi amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kadang difahami amar ma'ruf menjadi makna yang sempit. Termasuk amar ma'ruf itu apa? Buat serbuan di klub-klub malam, tangkap orang Islam yang minum. Memanglah itu nahi munkar. Tapi bukan itu saja nahi munkar. Memanglah orang Islam pergi klub malam rambut, itu kemungkaran, perlu dicegah. Tapi orang burak dalam masjid. Burak dalam masjid, main handphone pada sudut masjid. Apakah itu ma'ruf? Tidak ma'ruf. So ma'ruf itu pokoknya sangat luas jemaah sekalian. Tugas Nabi amar ma'ruf nahi munkar. Nabi tengok dinding masjidnya ada bekas ludah kahak yang sudah kering. Nabi kikis-kikis. Ada sampah, Nabi kutip. Karena itu ma'ruf. Jadi pengertiannya luas. Ini tugas pertama. So kalau orang muslim mengikuti Nabi, ittiba'us sunnah, saya yakin tidak ada orang muslim malas, punting kerja, curi tulang, apalagi khianat, rasuah memang tidak ada lah. Tidak ada. Menjatuhkan orang lain, ada cantas mencantas, tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, apa tugas Nabi? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. 157 itu. Nabi yang terakhir ini tugas utama dia yakni menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Maknanya apa? Mengajar pada umatnya, memberitahu pada umatnya, ini yang halal, kamu boleh buat, kamu boleh makan. Ini yang buruk, ini yang haram, kamu mesti tinggal. Hukum hakam, itu diajarkan. Ini tak boleh buat, ini halal, ini haram. Difahamkan masalah syariat. Ini tugas Nabi. Sama ada halal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, atau halal yang berkaitan dengan hablum minan nas,
Sama ada haram yang ada kaitan hablum minallah atau haram yang ada kaitan hablum minallah. Dijelaskan oleh Rasulullah. Nih, masalah hutang piutang ini yang halal. Kalau cara hutang piutang kamu macam ini haram. Dijelaskan oleh Nabi. Bila kamu tentang sewa menyewa, pajak gadai, ini yang halal, ini yang haram. Dijelaskan. Jadi bukan hanya kaifiah solat, bab haji saja, bukan. Bila kamu dalam majlis, ini borak yang halal, ini borak yang haram. Dijelaskan oleh Rasulullah. Itu tugas Nabi. Nomor 2. Dan nomor 3, tengok. Misi utama Rasulullah, Nabi terakhir. Wa yada'u alaihim israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Itu nomor 3. Wa yada'u, dan dia, ya wada'an maknanya meletakkan, mengangkat. Kalau wada'a ala, meletakkan. Jadi wa yada'u anhu mana, dan dia mengangkat. Dia Nabi mengangkat anhum dari mereka, israhum bebanan mereka. Wal aghlala, dan mengangkat atau menghilangkan belenggu-belenggu allati yang kanat adalah alaihim, membelenggu mereka. Ini bahasa majazi ya. Maksudnya jamaah sekalian, misi utama Nabi yang terakhir, yang ketiga, menghilangkan kesusahan yang dialami umatnya, menghilangkan belenggu yang mengikat umatnya. Itu misi Rasulullah, itu sunnah itu. Dalam bahasa mudah, Nabi ini pantang melihat kesusahan orang lain. Pasti ditolongnya. Pasti ditolongnya. Nabi pantang melihat ada umatnya lapar. Pasti Nabi akan bagi makanan. Kalau tidak, pasti Nabi akan suruh sahabat menolongnya. Jadi misi Nabi, misi Islam yang utama, tidak boleh ada orang Islam yang beragama Islam ini susah, terikat, terbelenggu, teraniaya. Tak boleh. Membebaskan kesusahan orang. Inilah sunnah yang mungkin terlepas pandang. Mungkin terlepas pandang. Saya yakin jamaah lebih tahu pada saya, dan saya sebenarnya sangat minatnya. Sayangnya bukan Islam ya, orang sayangnya bukan Islam. Tapi gaya hidup itu, penilai hidup yang dipegang itu sangat Islami. Salah seorang presiden termiskin di dunia. Itu kan negara di Latin Amerika deh, tapi yang dah lama dah pensiun. Yang gajinya semua disedekahkan, yang keretanya pun hanya buruk. Apa kan presiden mana kan yang macam mana presiden boleh termiskin? Iya, karena gajinya dibantu orang dan hidupnya sangat sederhana. Dalam hati saya, ini nilai Islam, ini ajaran Rasulullah. Rasulullah, kalau dalam bahasa Melayu kan istilah ya, seberat mata memandang, lagi berat bahu yang memikul. Itu biasa Melayu. Jadi kalau kita melihat orang susah, mata kita susah. Orang yang mengalami lagi berat. Tapi bagi Nabi, dibalik. Seberat-berat bahu yang memikul, mata Nabi lagi berat, mata Nabi yang mandang lagi berat. Jadi kalau orang itu katalah susah, Nabi yang lagi susah, sehingga Nabi berusaha untuk menolongnya. Rela Nabi ini kelaparan, janji sahabatnya kenyang. Sehingga Nabi memilih gaya hidup macam orang miskin. Rumah Nabi apa yang ada? Nabi tidur di atas pelepah tamar. Di rumah Nabi tidak ada ihsan, hanya ada gharabah, mana tempat minuman digantung di dinding. Umar sebagai mertua masuk menangis.
Menangis bukan karena menyesal punya menantu miskin. Karena bagi Umar, ya Rasulullah, engkau tidur macam itu ya Rasul. Ya Umar, kenapa? Kisra, Raja Persia. Gelaran Raja Persia yakni Kisra. Kaisar, gelaran Raja Rum. Hidupnya mewah. Engkau ini adalah Rasulullah dan engkau ini pemimpin negara. Seperti ini hidupmu. Sedangkan Kisra Persia, Kaisar Rum, mewah. Nabi hanya senyum, ditegur oleh Pak Mertua itu. Dulu pernah kita belajar tentang ayat khiyar. Sahabat Nabi kumpul, jumpa, mengiringi Nabi, minta belanja lebih. Karena mereka yakin Nabi mampu bagi lebih. Karena Nabi ini orang kaya. Hanya saja sebagian besar harta Nabi ini diberikan pada yang susah. Ibaratnya kalau Nabi ini punya 20 ringgit, dan keluarga Nabi yang ramai itu perlu 10 ringgit, Nabi hanya ambil 10 ringgit, yang sebelah dibagi orang. Jadi kehidupan keluarga Nabi hanya ngam-ngam. Jadi istrinya merasa, kenapa kita ngam-ngam, bahagia kita boleh lebih. Jom kita minta lebih pada Rasul. Nabi ya temenung lah. Turun ayat daripada Allah. Beri amaran kepada istri mana? Diberi pilihan. Baik Muhammad, beritahu pada istri kamu. Jika kamu inginkan dunia dan isinya, ta'alaina, mai sini. Umatikuna, aku akan bagi kamu kemewahan sebanyak yang kamu nak. Allah berjanji akan bagi kamu kemewahan dunia sebanyak mana yang kamu nak. Tapi lepas itu, usarihkunna sarahan jamilah. Aku disuruh Allah untuk menceraikan kamu. Mana kamu tak layak jadi ummul mukminin. Tapi jika kamu inginkan Allah dan Rasulnya, Allah sediakan ganjaran yang berganda-ganda bagi kamu. Maknanya, kalau kamu lebih cintakan Allah dan Rasulnya, kamu mesti sabar menjadi kehidupan gaya keluarga Nabi. Tapi kalau kamu tak sabar, ingin jadi kaya raya, boleh. Allah akan takdir kamu kaya raya, tapi kamu tak layak jadi istri Nabi. Ringkas kata, Nabi ini sebenarnya orang kaya, tapi hidupnya ala miskin karena kebanyakan rezekinya diberikan pada orang susah. Orang susah. Saya itu saya tadi ada, siapa nama presiden itu? Sebenarnya kalau minat itu saya ingat. Ini tiba-tiba lupa pula. Kalau saya minat, ya walaupun KP, betul dia KP. Tapi ya Allah ya Tuhanku. Nah kalau Islam, kalau presiden Islam jam sekarang, tapi mungkin pahamnya tidak sebab dengan kita karena dia orang Syiah. Presiden Iran, ya, presiden Iran tuh Ahmadinejad. Tengok baca biografinya, semasa jadi presiden. Tengok rumahnya dan tengok kendaraannya. Keretanya jadi Volvo tahun 70-an ke apa satu saja akhirnya dijual. Rumah di belakang kedai. Kawinkan anak presiden hanya di halaman rumah yang kecil. Dianggap presiden Muslim negara Islam yang paling sederhana. Paling sederhana karena sosialnya sangat tinggi. Tapi itulah karena dia Syiah mungkin orang-orang Sunni kurang minat melihat. Saya tidak melihat Syiah itu adanya. Gaya hidup itu menepati Nabi gitulah. Adapun fahamannya Syiah tentang akidah, itu dia punya cerita. Tapi kalau kita buat bandingan, macam mana ya pemimpin Syiah hidupnya begitu sekali, lebih mengambil berat tentang kemanusiaan, sehingga sanggup susah walaupun presiden. Tapi kenapa ya Emir Kuwait, jirannya, Emir Dubai, UAE, yang dibela bukannya unta, rimau, ular. Kadang-kadang Allahu Akbar. Walhal kalau ikut Nabi, tugas Nabi itu di samping amar ma'ruf nahi munkar nomor 1, menjelaskan hukum hakam halal haram, bab hukum hakam. Yang ketiga, inilah membebaskan kesusahan orang. Usaha membasmi kemiskinan. Misi bantuan kemanusiaan. Itu tugas Nabi itu ittiba'us sunnah. Mas sekalian. Kita ambil bagian dalam misi kemanusiaan, bantu orang susah di sana bencana di sini. Ya, so dengan kemampuan masing-masing.
Itulah ittiba'us sunnah yang sering diabaikan. Masalahnya, apakah kita hanya ingin mengamalkan ini bila katalah sudah ada berlaku bencana? Tidak, masih ramai kan saudara kita yang kurang bernasib baik, yang susah. Jadi menolong orang susah, bantu orang susah itu misi Rasulullah, itu sunnah Nabi. Sunnah. Yang tak dinafi dah. Karena jelas sekali ya, ayatnya dalam Al-Quran. So, faham ya? Jadi, surah ini, saya ulangi, dikatakan oleh sang ulama tafsir, surah yang menguatkan, meyakinkan kita dengan sekuat-kuatnya bahwa agama Islam adalah agama rahmah, agama takwa, agama yang Allah menyuruh kita yang memeluknya ini untuk mengasihi, menebarkan kasih sayang. Kalau kita sedang dapat kesenangan pun, berbagi kesenangan dengan orang yang susah. Quran sebut yang susah di sini anak yatim dan orang miskin. Bersedia berbagi kesenangan. Bersedia berbagi nikmat. Ini agama Islam. Jangan terlalu berpikir apa pulangan yang kita dapat. Apa return yang kita dapat jika kita buat, jangan-jangan. Karena ini perintah Allah dan ganjarannya Allah janjikan akan berikan di sana nanti, ya tunggu sajalah di nanti. Tapi kalau orang malas melakukan hanya karena Allah janjikan balasnya di sana, dia mau melakukan jika balasannya tunai di sini, itulah yang saya tadi, itu fahaman baru, itu aliran baru, namanya aliran fahaman Sufyanisme. Fahaman sesat. Kena tambah koleksi baru lagi. Fahaman sesat, okeylah, di sana ada liberalisme. Okey, kita tolak. Liberalisme, pluralisme, apalagi lah sosialisme, komunisme, macam-macam ism-ism inilah, ism, komunisme dengan Indonesia. Nah, tambah lagi yang satu yang sesat, Sufyanisme, Sufyanism. Cara berfikirnya seperti mana Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan ketika dia masih kafir, masih kafir ya. Bayangkan buruk tak buruknya perangnya Abu Sufyan. Hanya mau beramal, buat baik jika pulangannya bersifat duniawi sekarang. Kalau pulang nanti, janganlah itu sia-sia. Bantu orang miskin ini sia-sia aja. Susah, menyusahkan kita adalah tak akan menambah kita kaya. Itu sesat-sesatnya. Begitu dasarnya sehingga Allah Subhanahu wa taala istilahnya campur tangan. Allah campur tangan, perintahkan Jibril turun bapak ayat ini. Dan tadi saya katakan di Indonesia Muhammadiyah 40 hari Kiai Haji Ahmad Dahlan pengasasnya tahun 1912 mengajar muridnya 14 hanya surah ini hari-hari. Muridnya dah sampai nak bosan tapi tak nak belajar. Akhirnya mereka bertanya jawabannya, demi Allah aku tidak akan ganti tafsirnya selagi kamu belum amalkan. Waktu itu gerakan besar-besaran pada awal abad 20 Muhammadiyah di Pulau Muhammadiyah, gerakan sosial besar-besaran. Buat panti orang miskin, menampung untuk anak yatim, sekolah free percuma bagi orang miskin. Jangan sampai mereka tak cukup makan, jangan sampai mereka tak ada pelajaran. Kalau tak mampu, bagi percuma. Dan itu betul-betul memang menepati ayat ini dan juga menepati misi Rasulullah.
Misi utama Rasul yang ketiga. Yang ketiga itu. Yakni mengangkat atau menghilangkan bebanan mereka. Bukan malah menambah. Menghilangkan, menguraikan belenggu yang melilit mereka. Faladina amanu bihi. Orang-orang yang beriman kepada Nabi yang terakhir. Wa azzaruhu. Dan memuliakannya. Atau memberi kekuatan padanya. Wa nasaruhu. Dan menolongnya. Bagi yang hidup pada zaman Nabi macam itulah. Wattaba'un nur. Dan mengikuti cahaya alladzi unzila ma'ahu yang diturunkan bersamanya, yakni Al-Quran. Ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. So, untuk kita berjaya, jamaah sekalian, secara ringkaslah, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran ittiba Rasul itu 3 ini. Secara ringkasnya bilang Al-Quran lah. Mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Oke, sudah. Mari kita fahami betul-betul hukum agama halal, haram, wajib, sunnah, makruh, nasional kita faham betul-betul hukum hakam. Dan yang ketiga, tidak boleh kita mengabaikannya. Punya kepedulian sosial yang tinggi. Membebaskan kesusahan. Bersedia berbahagi kesenangan atau kenikmatan dengan orang yang kurang bernasib baik. Itu sunnah Rasul. Selari dengan surah Al-Ma'un. Bila kita tidak mengamalkannya, hasil yang ketiga ini, kita termasuk orang yang diancam oleh Allah oleh surah Al-Ma'un. Sebagai pendusta hari kiamat. Karena orang yang mendustakan hari kiamat, kata surah Al-Ma'un, yakni orang yang hanya mau beramal jika dapat pulangan di dunia. Bila pulangannya, upahnya di sini. Tapi untuk amal istrinya sukarela, amalan istrinya ya namanya sukarela, menjadi sukarelawan ke, menjadi volunteer ke, sukarela. Bagus-bagusan. Tak ada kepentingan apa-apa. Tak ada kepentingan sama sekali. Rasa sangat berat. Walaupun peluang terbuka luas. Ini adalah kerugian yang besar karena Allah beri gelaran dengan gelaran yang sangat menakutkan. Pendusta hari kemudian. Dan bahasa Al-Qur'annya sangat kerah ya, sebab yukadzibu biddin ya. Coba jawab perhatikan ya, ini perhatikan, saya tunjukkan rahasia bahasa Arabnya. Yukadzibu biddin. Yukadzibu itu asalnya 3 huruf saja. Kadzaba. Kadzaba itu maknanya berdusta. Dalam bahasa Melayu, itu termasuk kata kerja, itu termasuk verb yang intransitif. Intransitif verb. Apa bahasa Melayunya itu? Apa ya bahasa intransitif verb? Oh iya, kata pendeta Zakba. Walaupun saya tahu juga Zakba. Pendeta Zakba. Mungkin jangan tak kenal. Intransitif itu yakni kata perbuatan yang tidak melampau. Tidak perlu objek. Berdusta, tidur, duduk, mengantuk, dahaga. Itu baik intransitif. Dalam bahasa fi'il lazim. Kadaba. Tetapi kalau kadaba ni kita bubuh tasdid menjadi kadzaba. Ada tasdid kan itu. Kadzaba itu sudah menjadi fi'il muta'addi, sudah menjadi transitive verb. Daripada berdusta menjadi mendustakan. Bila mendustakan adalah objek dia.
Kan? Ada nih. Daripada berdiri menjadi mendirikan. Lain. Berdusta, mendustakan. Duduk, mendudukkan. Lain tuh. Hilang, menghilangkan. Jadi muta'adil, transitif. Daripada kadzaba berdusta menjadi kadzaba yukadzibu mendustakan. Betul. Itu ditambah lagi. Apa tambahnya? Bi. Bitin. Ada ba ya. Ba itu bukan makna dan ya mas sekalian. Bukan. Ba itu bukan diartikan dan bukan. Ba itu termasuk tambahan dalam kadzaba. Daripada kadzaba berdusta menjadi kadzaba mendustakan menjadi kadzaba bi, maknanya banyak mendustakan. Tengok mana dia. Berdusta, mendustakan, banyak mendustakan. Mana bukan sikit-sikit mendustakan, itu banyak mendustakan. Jadi Allah bertanya, Muhammad, beritahu aku, apa pendapatmu? Siapa orang yang banyak mendustakan hari kiamat, hari pembalasan? Bukan hanya mendustakan, banyak. Dahsyat sungguh. Gelar yang Allah berikan. Jadi bukan hanya setakat tak percaya, memang tak percaya banyaklah. Bukan setakat mendustakan, memang hyper mendustakan. Itu tambahan tasdid, yukadzibu, dan tambahan ba. Kalau itu bukan perkara remeh. Orang yang tidak punya kepedulian sosial, orang yang tidak punya ada rasa prihatin, berkongsi kesusahan dengan orang lain, merasakan seorang lain, lalu bersedia berkongsi nikmat orang, itu bukan benda kecil dalam agama Islam. Itu benda yang sangat-sangat serius. Sangat-sangat serius. Jadi kalau kita tak mau berkongsi nikmat dengan orang lain, itu pun pendusta hari kiamat. Bagaimana kalau kita tamak, rakus, haluba, zalim, merampas hak orang. Tak tahulah itu apa nama dia. Sedangkan harta halal yang ada di tangan kita, bila kita tidak mau berkongsi nikmat dengan orang susah, itu pun Allah kata, kamu telah mendustakan hari kiamat. Walaupun kamu mengaku beriman. Bagaimana pula jika dahlah tamak, haluba, rakus, suka merampas, zalim, lalu apa namanya ya? Itulah, jadi Islam itu cantik, tapi seringkali kecantikan dia terlindung, ya, tertutup oleh perangai setengah orang Islam. Ya mas sekalian, itu untuk hari ini. Saya belum ceritakan ataskan ayat demi ayat. Dianggap saja itu sebagai mukadimah untuk tadabbur kita surah Al-Ma'un. Dan tadi saya jelaskan kenapa orang yang menghardik atau tidak menjadi anak yatim dan miskin itu merugikan agama, merugikan hari kiamat. Sebab itu tadi. Karena bila susah payah menolong orang susah itu gajian di akhirat. Kalau orang percaya pasti rajin. Karena tidak percaya hari kiamat, ya tak mau buatlah. Mereka hanya mau beramal, bekerja, berpenat-penat bila dapat pulangan duniawi. Itulah pahaman Sufyanisme. Sufyanisme yang ya belum diisytiharkan sebagai ajaran sesat. Wah, itu ajaran sesat tuh. Termasuk pahaman sesat, hanya belum disenaraikan. Sufyanisme namanya. Sufyanisme. Ketika Abu Sufyan masih kafir ya, tapi akhirnya kan dah memeluk agama Islam. Jadi saya tak tahulah bagaimana agaknya perasaan Abu Sufyan setelah jadi orang Muslim membaca surah ini, macam mana agak-agak. Tak tahulah macam mana. Bagaimana agaknya yang dirasa oleh anaknya ketika baca ini ayah. Pasti rasa takut, masih menghantui rasa bersalah. Itu imannya makin bertambah. Karena teguran itu direkam dalam Al-Quran dan dibaca oleh seluruh umat manusia hingga hari kiamat.
Bayangkan. Tapi orangnya sudah bertaubat. Jadi setiap baca ini pasti akan rasa bersalah dan keinginan bertaubat sangat. Itulah iman sahabat itu macam itulah cara mendidiknya. Jadi itu saja. Mudah-mudahanlah dapat memberi manfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah lah kalau dapat kita ini. Itu nanti Asmi beritahu ya tu Uruguay Jose Mujica nama dia. Betul ya, Jose Mujica. Saya ada tu video tu, saya tengok banyak kali tu video dia tu di dalam YouTube tu, Jose Mujica tu. Kalau dia betul kan ni presiden macam ini, Allahu Akbar. Macam itu gaya hidupnya, macam itu ceritanya tu. Rupanya Masya Allah. Presiden termiskin bukan pasal negaranya paling miskin atau bankrupt. Dan bawahnya luar biasa dia. Respect lah. Saya bukan respect pasal dia, pasal orang KP-nya tu urusan dia. Amalnya tu betul-betul untuk ikut sunnah Nabi lah. Itu bandingkan katalah pemimpin negara Islam yang kaya raya. Ayo. Dahsyat betul lah. Bayangkan Sudan, Ethiopia itu bukan jauh sangat daripada UAE, hanya ada Laut Merah. Daripada aku bantu ke Sudan, aku ke mana tu? Hafsah, Ethiopia. Lebih baik aku bakar jadi bunga api. Mungkin. Itu sedih sekali lah. Sangat-sangat sedih. Dunia Islam memang sangat, mana ya? Sangat tak layak, tak patut untuk dilihat lah. Ya, mudah-mudahan orang Islam baca ini dipahami betul lah. Dan tergugah hati kita masing-masing. So, itu saja. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Panjang nih kisahnya nanti ya. Tadabbur ini mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah SWT dan kita dapat beramal lah sesuai dengan ini sampai kita menambahkan bekalan melalui ibadah ritual kita. Jangan abaikan. Mari kita tambahkan bekalan kita dengan menambahkan melalui ibadah sosial. Tingkatkan ibadah sosial sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Peluang ada, kemampuan ada. Tinggal kemampuan. Tentulah sesuai dengan peluang yang Allah berikan kita masing-masing. So, itu saja. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.